Ya, saya kira saya mau bicara konteks dari kasus ini. Di masa Orde Baru, mafia yang selalu disebut-sebut, terutama oleh teman-temannya Pak Rizal itu mafia Berkeley. Jadi kalau di masa rejim Orde Baru, ya aktivis atau orang yang berseberangan dengan pemerintah, itulah yang bilang bahwa di negara ini ada mafia. Dan mafianya mafia Berkeley. Jadi cendana mafia Berkeley plus ABRI plus TNI. Ya. Nah, mafia Berkeley ini memang ujung tombaknya pikiran-pikiran ekonomi politik. Tapi dia juga melahirkan kebijakan-kebijakan hukum. Yang kalau kita lihat pada masa rejim Orde Baru, kalau kita mau konteksnya kasus pembunuhan yang agak kontroversial dan sampai sekarang masih menjadi kasus yang kontroversial adalah pembunuhan Dice. Ya. Pembunuhan Dice yang tentu itu dikaitkan dengan kekuatan cendana pada saat itu. Sekarang negara ini negara mafia dan yang mengumumkan adalah SBY sendiri. Karena SBY lah yang mengumumkan bahwa program nomor 1 kabinet kedua SBY yang menjadi prioritas adalah pemberantasan mafia hukum. Nggak mungkin dong dia berantas mafia hukum, mafianya nggak ada. Dia mengakui bahwa negara ini banyak praktek mafia, karena itu negara memutuskan, paling tidak dia yang menyusun kabinet, menjadikan pemberantasan mafia sebagai nomor 1. Nah cuma kita tidak ada yang menamakan mafia ini seperti zamannya Pak Rizal Ramli. Mafia ini namanya apa? Nah mafia ini terkait dengan pusat kekuasaan, seluruh aparat penegak hukum, dan intelijen. Konteks kasus pembunuhan Nasaruddin, saya harus bilang, kasus konteks pembunuhan Nasaruddin itu dalam konteks kekuasaan yang seperti itu. Saya, kalau Pak Magdir karena dia pembelanya Pak Antasari, saya mau bilang saya lebih mudah menunjukkan bahwa ini kasus-kasus politik. Selain hal-hal tadi yang digunakan oleh Pak Magdir, Bang Alphonse itu, saya mau tambahkan kenapa ini terlampau terang benderang politiknya. Ya, saya mohon maaf Pak Bang kalau nanti saya ngomongnya agak terbuka ya. Iya. Yang pertama, secara teknis, sebelum Pak Antasari itu diperiksa dengan panggilan resmi sebagai saksi, Kejaksaan Agung sudah mengumumkan cekal. Pertanyaannya, Kejaksaan Agung punya apa? Orang dia, ini semua belum dipanggil sebagai saksi, orang udah dicekal. Dan yang dicekal itu bukan ece-ece. Ketua KPK. Sama kayak Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim. Reserse itu ujung tombaknya polisi. Di luar reserse itu penunjang sebenarnya. Serangan balik. Itu menunjukkan bahwa budayanya memang negara mafia. Kalau negara mafia itu, yang terjadi bukannya membongkar kasus, tapi serangan balik. Siapa yang berani menyerang balik ke pusat-pusat kekuasaan, dia akan terkena serangan balik. Dan serangan balik ini sudah ditunjukkan lewat 2 kasus. Kasusnya Pak Antasari dan kasusnya Susno Duaji. Ya. Pertanyaannya apa bedanya Johnson Panjaitan dengan Antasari? Apalagi dia dibela oleh lawyer-lawyer hebat yang malang melintang dan punya banyak kenalan di seluruh aparat penegak hukum yang paling senior di negara ini. Dipanggil jadi saksi dengan alasan mau menuruti hukum, datang diperiksa siangnya sebagai saksi, sore sebagai tersangka, menjelang maghrib ditahan. Menjelang maghrib ditahan. Saya kira saya terus terang saja mungkin jam terbang saya kalah sama Pak Magdir, tapi pengalaman saya kan nanganin kasus-kasus politik, ya, perdagangan senjata, ya, hampir beberapa kasus kalau kita sudah mulai main dia berpikir gitu.